Om Swastiastu. Om Awikenemastu Namo Sidam. Rahayu Sakung Dumadi. Semoga semeton titiang sareng sami dalam keadaan sehat dan berbahagia. Dalam konten saya ini akan menjelaskan tentang tumbuhnya karma itu yang menjadi pusat penderitaan yang disebabkan oleh pikiran. Karena pikiran yang memperbudak dan menjajah jiwa kita yang menimbulkan kesengsaraan itu. Dalam teks Saramuscaya menyebutkan, berhentilah berpikir berlebihan. Sepotong besi rusak karena karatnya sendiri. Jangan biarkan dirimu rusak dengan pikiranmu. Tidak usah terlalu cemas. Cerita hidupmu sudah tertulis oleh perbuatan karma kamu sendiri. Suatu nanti kamu akan tahu hasil karmamu setelah kamu mengalami punarbawa itu tadi. Oleh karena itu, pikiran itu merupakan asal mulanya nafsu dan awalnya timbulnya perbuatan baik dan buruk. Karena gerak pikiran itulah yang berkeliaran ke sana kemari dan banyak yang diangan-angankan serta mempunyai banyak tujuan sehingga menimbulkan wujud-wujud kecemasan. Maka dari itu perlu sekali pengendalian pikiran itu. Pikiran adalah gagasan dari proses mental. Berpikir untuk menemukan pemahaman atau pengertian yang dikehendaki. Jadi pikiran itu merupakan hasrat dan keinginan. Pikiran adalah pelayan yang terbaik kalau bisa terkendalikan dengan kesadaran. Tapi kalau tidak terkendali, nah ini dedane, pikiran itu menjadi majikan yang sangat berbahaya, dedane, yang bisa membuat kesengsaraan dan kehancuran. Di dalam perjalanan kita menjalankan hidup, pikiran harus perlu dikendalikan. Nah, di dalam Wahyu Lontar dan Petulis disebutkan, aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin agar aku bisa dikenali manusia. Maka aku menciptakan manusia itu agar bisa mengenali diriku. Itu dedane. Maka aku berikan 3 sarana, yaitu pikiran, badan, dan jiwa. Itu dedane. Nah, di dalam Kekawin Ramayana menyebutkan, ragadi musuh maparo ring hati nio, tongowani otan wado ring awak to. Nah, ini artinya kama adalah nafsu. Keinginan adalah musuh yang dekat. Di hatilah tempatnya, tidak jauh dari badanmu. Itu idane isi dalam teks Kekawin Ramayana itu. Nah, musuh yang pertama berasal dari pikiran idane. Karena pikiranlah yang akan selalu diganggu oleh hawa nafsu itu yang membuat penderitaan dalam hidup.
Untuk itu, menjalankan hidup ini dasarilah dengan rikayo parisudo, yaitu 3 sifat. Manusia dalam hal perbuatan yang disucikan merupakan satu kearifan lokal, yaitu berpikirlah yang baik. Berbuatlah yang baik. Dan berkatalah yang baik, Di dalam perjalanan itu, kita menjalani suatu proses kehidupan. Nasib itu semua berawal dari pikiran, Pikiranmu yang membentuk perasaan. Perasaanlah yang membentuk tindakan. Tindakanlah yang membentuk kenyataan. Pikiran yang baik membentuk suatu perasaan yang baik, sehingga melakukan tindakan yang baik menciptakan kenyataan nasib yang baik. Sebaliknya, pikiran yang buruk akan membentuk perasaan yang buruk, sehingga melakukan tindakan yang buruk dan menciptakan kenyataan hidup nasib yang buruk. Berhati-hatilah dengan pikiranmu. Apa yang kamu pikirkan, itulah kenyataan yang kau akan dapati. Pikiran adalah benih yang menumbuhkan nasibmu. Pikiran yang positif menciptakan peluang membukakan pikiran kita yang positif juga, mengarahkanmu ke arah yang lebih baik dalam menjalani kehidupanmu itu. Sebaliknya, pikiran negatif akan menghalangi proses kemajuan hidupmu. Untuk itu, kendalikanlah pikiranmu dengan cara mengarahkan dan menumbuhkan suatu kesadaran dalam hidup. Dalam teks Saramuscayo juga menyebutkan, adapun yang patut engkau lakukan ialah jika sesuatu yang timbul dari perbuatan, kata-kata, dan pikiranmu yang tak menyenangkan bagimu sendiri, serta menimbulkan kesusahan dan menyebabkan suatu penyakit, janganlah diperbuat hal yang demikian itu pada orang lain.
Perbuatlah amal selalu untuk mensejahterakan orang lain berdasarkan cinta kasih. Jika menyimpang daripada ajaran Dharma, lebih baik jangan kamu lakukan. Nah, itulah idadane. Belajarlah kita bagaimana cara pengendalian diri, bagaimana cara mengarahkan pikiran, menuntun dalam hidup untuk bisa melakukan swadharmani, perbuatan yang tidak patut akan lepas, dan perbuatan baik yang kita jalani. Maka adalah hari itu, dalam perjalanan pikiran itu perlu dikendalikan dengan baik, melaksanakan jalan kehidupan itu. Menabur kejujuran akan menuai kepercayaan idadane. Apabila kita menabur kesombongan, akan menuai kehancuran. Apabila kita menabur keserakahan, akan menuai kerugian dalam hidup ini. Makanya dalam hidup ini janganlah terlalu menghakimi, menyalahkan, memberatkan, menyusahkan orang lain yang tumbuh dari pikiran kita. Karena kita tidak tahu. Kita akan tidak pernah tahu nasib seorang nanti akan jadi apa dan seperti apa. Maka dari itu jangan kamu menghakimi nasib orang lain dalam kehidupanmu itu. Maka untuk itu, kendalikanlah pikiranmu. Belajarlah kamu dalam hidup. Carilah kedamaian hati. Belajarlah dan terus belajar dalam hidup. Dalam menjalani itu, banyak cobaan, banyak permasalahan hidup yang disebabkan oleh pikiran kita sendiri. Makanya perlu kita belajar. Belajar kembali. Meniti ke dalam. Menasehati diri sendiri. Sebaik apapun dirimu, tetap saja akan ada suatu saat akan membencimu tanpa alasan. Sebanyak apapun kamu melakukan kebaikan di mata orang yang membencimu, akan tetap menilai kamu buruk. Inilah yang namanya hidup idadane. Itu belajarlah dari pengalaman hidupmu. Belajarlah diam di saat banyaknya orang bicara. Belajarlah sabar dari sebuah kemarahan. Belajarlah sabar dari sebuah keegoisan. Belajarlah menangis dari setiap kebahagiaan. Nah, dengan cara inilah sebagai pondasi kehidupan
untuk mempelajari bagaimana kita mengartikan arti hidup ini dalam menjalani suatu karma kehidupan ini. Asa punika dumun Titiang puputkan sampai deriting. Nanti Titiang lanjutkan pada sesi berikutnya. Kirang langkung minaka diatur pengkali penjelasan Titiang ini. Titiang nungsur gengrene sinapuro. Luwenan Titiang sareng mati Titiang sinep antuk pramo santi. Oh, santi, santi, santi. Oh.